Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai Hasibuan, selaku seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 1107 Payabahung, Kecamatan Aiknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dengan nomor induk mahasiswa 2402 20062 dari LPTK Universitas Ar-Raniri Banda Aceh. Pada hari ini, Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja guru PPG di SD Negeri 1107 Payabahung, Kecamatan Aiknabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, dengan tema Quran Surah Al-Ma'un. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masih diberikan Allah SWT kesehatan kepada kita. Ya, baik. Masih semangat yang ingin belajar ini? Masih Bapak. Ya, masih semangat. Luar biasa semangat anak-anakku semuanya. Ya, baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang bisa anak-anak ini memimpin doa? Nah, ya, silakan. Silakan dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah dan berdoa. Dimulai. Kepada anakku Haliadis yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan membaca Quran Surah Al-Fatihah tadi sekaligus dibarengi dengan doa memohon petunjuk dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kepada kita hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Nah, sebelum kita lanjut
dulu. Anwar Paujan Hasibuan. Hadir Bapak. Ariadis Kurnia. Hadir Bapak. Imam Aldi Banwansa. Aila Sari Siregar. Asmi Masrida Hasibuan. Santi Siregar. Farhan Hidayatullah Hasibuan. Ya, bagus. Imam Atibiron. Mustalifah Daulai. Putri Madinah Hasibuan. Walid Siregar. Ya. Ada semua ya. Nah, ada nggak yang dipanggil namanya? Tidak ya, sudah dipanggil semua kan? Iya. Baik. Nah, hadir semua ya, alhamdulillah. Aku ucapkan terima kasih. Yuk, kalau kita belajar menuntut ilmu jangan sering libur ya. Baik. Karena absen sudah Bapak absen, kita lanjutkan ke pelajaran kita. Pelajaran kita hari ini adalah tentang menyayangi anak yatim yang ada di bab 6 semester 1 kelas 5. Menyayangi anak yatim itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Ma'un. Sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin tanya kepada anak-anakku semuanya. Masih ingat nggak pelajaran kita yang lewat, minggu yang lewat? Masih, Bapak. Coba sebutkan Putri Fadila, apa saja pelajaran kita minggu yang lewat? Al-Qayyum, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Baisu. Iya. Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Qayyum, Al-Ba'isu. Itu apa namanya itu? Mustalifah? Asmaul Iya, berarti pelajaran kita minggu yang lewat adalah mempelajari tentang Asmaul Husna. Apa yang dikatakan dengan Asmaul Husna, Aila? Ya, nama-nama Allah yang baik. Nah, tepuk tangan dulu buat kawan yang sudah jawab ini. Jangan lupa lagi ya. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Masih semangat anak-anakku semuanya? Masih, Bapak. Ya, masih. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita tentang menyayangi anak yatim yang terdapat di dalam Quran surah Al-Ma'un. Ya. Surat Al-Ma'un adalah surat yang ke-107 di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Arti Al-Ma'un adalah barang yang berguna dan diturunkan di kota Mekah. Paham? Bagus. Kira-kira ada yang ingin bertanya sekilas judul pelajaran kita ini? Tidak? Apa tadi arti daripada Al-Ma'un? Barang yang berguna. Diturunkan di kota mana? Mekah. Berapa ayat?
Yang kedua, menyusun potongan-potongan Quran surat Al-Ma'un. Tujuan yang ketiga adalah kita harus mampu menuliskan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Inilah tujuan pembelajaran kita. Ya. Baik. Nah, sebelum Bapak Pandu membaca Quran surat Al-Ma'un ini, saya ingin tanya kepada anak-anakku semuanya. Sudah ada yang Al-Quran di sini? Angkat tangan dulu yang sudah sampai ke Al-Quran mengajinya. Tinggi-tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tinggal 2 orang lagi ya. Ya, turunkan tangannya. Farhan, sampai mana? Iqranya, Bang? Masih Iqra? Ya, masih Iqra. Belajarlah yang sungguh biar cepat di Al-Quran. Ya Wahid ya? Nah, kakaknya ini sudah hafal Al-Quran semua. 10 orang. Ya? Oke. Baik. Siapa yang sudah hafal Quran surah Al-Ma'un? Angkat tangan. Cuma sendiri ya? Yang lain? Oh iya. Silakan Mustalifah ke depan bacakan Quran surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan dulu betul. Sudah bisa, luar kepala sudah dapatnya Quran surah Al-Ma'un. Nah, membaca surat Al-Ma'un ada 7 ayat. Dengarkan bagus-bagus ya, biar Bapak Pandu ya. Dengarkan bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, artinya adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Arti ayat yang ketiga adalah, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, di ayat yang keempat. Di ayat yang kelima menjelaskan, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ayat yang keenam yang berbuat riya. Ayat yang ketujuh adalah dan enggan memberi bantuan. Inilah arti daripada Quran surat Al-Ma'un. Sekarang silakan baca rame-rame anak-anakku semuanya ya. Saya 1, 2, 3 dimulai.
agama itu orang yang orang yang lalai terhadap sholatnya. Selain itu siapa lagi? Orang yang menghadiri yatim. Yang pendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang lalai terhadap sholatnya, baru orang yang tidak memberikan makan orang miskin. Baru yang celaka siapa lagi? Yang mendustakan agama itu orang yang berbuat riya. Apa itu riya? Orang yang pamer. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan hati yang ikhlas, hanya semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Salah kalau orang beribadah kepada Allah ingin dipuji harap. Kalau kita ingin beribadah ingin dipuji orang, itulah yang ria itu ya. Tidak boleh. Kira-kira ada nggak pertanyaan sampai di sini? Hah? Tidak. Ya, paham, bagus. Nah, kandungan surat Al-Ma'un. Kandungan surat Al-Ma'un ada 3. Bisa dibaca, Aziz? Kandungan surat Al-Ma'un ini? Ya, silakan baca dulu nomor 1, Mah. Orang yang tidak mau menolong fakir, miskin, dan tidak mengasihi anak yatim termasuk pendusta agama. Ya. Paujan, Anwar Paujan, kandungan yang kedua. Sholat harus tepat waktu dengan niat yang ikhlas, bukan untuk ria pamer ibadah. Ya. Yang ketiga, si Bina. Sesama manusia harus saling tolong menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ya, bagi yang membutuhkan. Inilah kandungan surat Al-Ma'un. Di situ katanya kita harus menolong fakir miskin. Kalau kita punya banyak harta, kita harus menolong orang fakir miskin. Beda fakir dengan miskin. Beda. Miskin yang cukup cari makan sehari untuk sehat hari. Kandungan yang kedua, sholat harus tepat waktu dengan niat yang ikhlas, bukan untuk ria ataupun pamer ibadah. Kalau sudah didengar tarawih di masjid, apapun pekerjaan kita harus kita tinggalkan. Baru kita bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah sesama manusia harus saling tolong menolong dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Contohnya, walaupun kaya, walaupun miskin, pas kita nampak ketika ada kawan kita yang kesusahan, dia meminta pertolongan, harus kita beri. Contoh, Panhan jatuh naik kereta di jalan, tidak bisa lagi berdiri. Datang si Anwar, si Panhan minta tolong. Apa yang harus dilakukan si Anwar? Menolongnya untuk membangkitkan keretanya dan mengangkat si Panhan. Itulah contoh saling tolong menolong. Selain daripada itu apa lagi kira-kira yang bisa kalian berikan contoh anak-anakku semuanya? Banyak kan? Memberi makanan untuk
berbuka puasa karena puasa sebentar lagi akan tiba. Paham? Paham nggak? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjut. Menyayangi anak yatim. Setelah kita mempelajari Quran surah Al-Maun tadi, kita lanjut ke pelajaran menyayangi anak yatim yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Maun. Nah, ini tadi yang Bapak tanyakan tadi kan? Kira-kira apa yang kira pahami dalam Quran surah Al-Maun itu? Orang yang menistakan agama. Nah, baru apa lagi? Orang yang lalai terhadap. Selain itu apa lagi? Iya, orang yang melayani anak yatim, orang yang enggan memberikan makan orang miskin. Nah, di sini Bapak akan tampilkan sebuah video ya. Di apa dulu ya? Video yang Bapak putar nanti. Cermati dengan bagus. Kira-kira apa yang terjadi di dalam video pembelajaran kita ini? Ya, ada ini sebuah cerita. Nah, tengok ya. Perhatikan pensil itu. Alhamdulillah benar. Ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya, Dik. Teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zida dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zida dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Ya, kira-kira apa yang bisa kalian cermati dari video penampilan tadi? Apa yang kira-kira dapat kalian cermati dari video yang sudah ditampilkan Bapak tadi? Membantu? Dengan bantuan apa yang diberikan Jidan dan Rika? Ya, memberikan makan dan minum. Karena anak kecil itu adalah seorang anak yatim. Baru yang kedua, bagaimana nasib anak tersebut apabila tidak dibantu oleh Jidan dan Zahra? Ya, akan merasakan pelapa. Nah, berarti kita diperintahkan untuk menghargai anak yatim dan memberi bantuan kepadanya. Nah, sekarang kalian akan Bapak suruh membuat kelompok. Ya, tugas kelompok. Nah, ada tugas kelompok. Ya, saya
kelompok pun Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini untuk kelompok Makkiyah. Ini kelompok Madaniyah. Ini kelompok barang yang berguna. Karena al-maun artinya adalah barang yang berguna. Nah, itu nama kelompok. Ya, sebentar ya. Dan tugasnya adalah setelah kalian membaca teks yang ada di papan tulis ini, cerita yang ada di papan tulis ini, ceritanya adalah Abdullah adalah seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya dan diasuh oleh pamannya yang kaya raya. Pamannya Abdullah bernama Torik. Nah, maksudnya di sini Abdullah itu adalah anak yatim yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Berarti harta kekayaan ayah Abdullah ini sangat banyak sekali. Nah, setelah orang tuanya meninggal, Abdullah diasuh oleh Torik. Siapa Torik itu? Pamannya Abdullah. Torik kurang senang dengan Abdullah sehingga Torik sering menyuruh Abdullah membersihkan rumah. Sementara Abdullah masih duduk di bangku SD kelas 5. Abdullah sering diberikan makanan sisa untuk mengganjal perutnya. Sementara harta orang tua Abdullah semua dikuasai oleh pamannya yang bernama Torik. Sementara harta orang tua Abdullah semua dikuasai pamannya sampai ke uang bantuan anak yatim yang diberikan dari sekolah. Nah, pertanyaan yang harus kalian jawab adalah, menurut kalian bagaimana sikap paman Abdullah tersebut? Yang kedua, apa yang kalian lakukan apabila tetanggaan dengan pamannya Abdullah? Yang ketiga, hukuman apa yang sepantasnya kita berikan kepada pamannya Abdullah? Inilah pertanyaannya. Jadi Bapak suruh kelompok ya. Nah, coba kalian jawab pertanyaan ini sesuai cerita yang ada di atasnya. Silakan dikerjakan. Ayo kerjakan. Kelompoknya sudah Bapak bagi. Kerjakan. Kalau tugas kelompok diskusi ya, jangan kerjakan sendiri. Nah, ayo. Kerjakan. Habis. Jawab. Ya, sudah? Nah, silakan kelompok Madaniyah jangan ke depan. Ya, kelompok Makkiyah antarkan ke depan. Ini. Ya. Kelompok barang yang bertunas. Ya. Sudah? Oke, dari kelompok Madaniyah yang pertanyaannya tadi adalah paman Abdullah yang bernama Torik sangat jahat. Silakan satu orang ke depan membacakan jawaban masing-masing. Ayo,
depan. Gantian. Silakan kelompok Nokia. Ayo, bacakan di sini. Jok nomor 1 jahat. Jok nomor 2 melaporkan ke pihak yang berwajib. Jok nomor 3 di penjara. Ya, tepuk tangan buat kawannya. Lanjut kelompok Madania. Silakan dibacakan jawaban dari cerita yang kita tampilkan tadi. Jawaban nomor 1 jahat ataupun serakah. Nomor 2 melaporkannya pada pihak yang berwajib. Nomor 3 di penjara. Iya, tepuk tangan untuk kelompok Madania. Untuk kelompok barang yang berguna, silakan ke depan. Anwar Fajar. Ya. Ayo silakan. Ya, nomor 1 jahat. Nomor 2 melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya. Nomor 3 di penjara. Iya. Silakan tepuk tangan buat kelompok barang yang berguna. Prinsip apanya adalah karena paman Abdullah adalah orang yang jahat. Karena kelakuannya kita harus melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hukuman apa yang pantas buat paman Abdullah? Penjara. Oke. Baik, sebelum Bapak tutup pelajaran kita ini, kira-kira siapa di antara anak-anakku semuanya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Angkat tangan. Ya, silakan Putri Fadila. Ayo, silakan. Kesimpulan pelajaran 1. Harus menyayangi anak yatim, tidak membentak-bentaknya, berteman baik dengannya. 2. Kita harus menolong orang miskin dan menolongnya dengan barang yang berguna. Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Ya, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kita tidak boleh menghardik anak yatim. Kita harus menyayanginya dan berteman kepadanya. Dan yang kedua, kita harus menolong orang miskin dan kita harus saling tolong menolong. Ya, baik, sebelum Bapak tutup pelajaran ini, ada lagi anak-anak yang ingin bertanya? Ya, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup pelajaran kita dengan ucapan alhamdulillah.